Lu duluan tuh nggak salah tuh, lu adul duluan. Nah gue di belakang tuh. Itu makhluk tinggi banget itu. Matanya merah ngeliatin gue begini aja. Ya sekarang ente kan taunya takutnya sama begitu-gituan. Ente nggak tahu ada makhluk lain yang lebih buas. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror session. Balik lagi bareng gua Wicak Tebo. Kita berhoror-horor ria dan bermistis-mistis bahagia kali ini. Karena horor dan cerita mistis itu tidak selalu menyeramkan ya, Pak? Enggak juga. Ah, itu dia. Cakep. Udah keren dah. Kali ini saya kedatangan dua orang tamu, yang satu teman saya dan yang satu guru lah. Guru sebutan aja ya. Yang sebetulnya kedatangan tamu, pas saya yang datang tamu nih. Oh iya benar. Saya tamunya di sini. Gue tamunya di sini. Jadi menyambangi dan bersilaturahmi, karena ini mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya Joy, gue mau maksa untuk bersilaturahmi Joy. Kalau nggak ada podcast ini, susah kita ketemu. Alasan apa coba? Betul. Iya. Susah kan, harus ada momen inilah. Salah satu media kita buat bersilaturahmi, bener kan? Gitu. Karena Ajoy adalah teman kuliah saya, yang sudah lama. Terakhir ketemu kapan kita, Joy? Udah hampir 5 tahun kali ya ada ya. Iya 5 tahun ya. 5 tahun tuh waktu yang sangat lama itu. Iya. Gue sempat nanya ke Ajoy, Joy, lu kan sering naik gunung, gitu kan? Pendaki lah ya. Pendaki. Ada nggak cerita mistis yang lu alami selama di gunung gitu? Mungkin bisa dibilang horor-horor gunung kali ya. Rata-rata kan di gunung kan ya. Iya betul. Nah, dan tamu spesial kita, ya Joy. Betul, sangat spesial. Ada guru-guru saya. Jadi saat ini kita juga bersama, bukan sekedar guru sih, masih saudara juga. Guru sekaligus saudara sekaligus pembimbing, pokoknya lengkap lah. Namanya Kiai Ahmad Rifai Al Kampung Rambutan. Rambutani dong. Beliau ini lengkap lah, bisa kita bilang lengkap. Paket lengkap dari sisi syariahnya dapat, pokoknya semuanya dah. Nah, syariat ya. Dapat semua. Jadi insya Allah akan memberikan sebuah pencerahan buat kita semua. Jadi bukan hanya sekedar cerita misteri, cerita horor, tapi juga ada isinya, ada dagingnya, ada pesan-pesan syiar dakwah yang bisa membuat kita jadi paham gitu. Sudut pandang lainnya lah dari sebuah cerita mistis maupun cerita horor gitu. Betul, kan. Sudut pandang lain. Selama ini kan horror session ini ngebahas tentang semua hal yang berkaitan dengan pengalaman horor gitu. Betul. Nah, cuma kali ini kita akan mengupas hal horor dari sisi yang berbeda. Oke. Kita mulai dari cerita lu dulu, Joy. Oke, siap. Ini, lu cerita tahun berapa nih? Jadi gini, waktu 2011 itu gua ke Gunung Slamet. Nah, di Gunung Slamet itu memang dari awal perjalanan rasanya udah lain tuh, Bo. Rasanya udah lain. Emang kan pada saat itu gue juga lagi ngejalanin satu jikiran lah gitu. Amalan. Jadi gue berpikir ketika itu, wah, apa karena jikiran ini sehingga akhirnya gue merasa sensitif dengan sekitar gitu kan, keberadaan makhluk-makhluk yang lain. Kalau nggak salah waktu itu kita naik itu sore ya, malu juga waktu itu ya. Siang apa sore kita startnya ya? Yang mana? Yang sama gue juga. Iya, yang Gunung Slamet itu. Oh iya. Nah itu kan gue belum gue buka tuh. Kalau waktu itu gue punya pengalaman berpapasan atau berinteraksi lah dengan makhluk gaib. Nah nih buat para warga kampung, cerita ini kalau kalian dengerin episode horror session paling awal itu ada di situ, tapi itu dengan orang yang berbeda, dengan odong-oding saat itu.
Nah, kali ini kita punya sudut pandang lain. Karena Ajoy ini ikut di pendakian Slamet saat itu. Jadi sudut pandang lainnya cerita saat ini itu ada di episode horror session paling pertama. Lanjut Joy. Waktu kita jalan itu, waktu pas dari base camp ke pos 1 itu sih baru berasa doang ya. Artinya secara visual itu belum kelihatan tuh. Nah, masuk ke pos 2 kalau nggak salah tuh ya. Pos 2 itu udah mulai makin kencang tuh. Nah, cuma kan di situ gua nggak mau ngomong kan, takutnya kalau gua cerita nanti gimana gitu. Apalagi waktu itu kalau nggak salah pendakian itu lagi tutup tuh, lagi ditutup Gunung Slamet itu tuh. Jalan sampai malam kalau nggak salah tuh, yang pas sholat isya tuh, gua lagi ngambil air wudhu, tiba-tiba sekelibetan itu kayak ada yang lewat. Nah, anehnya lagi tuh, itu kan di atas ya waktu itu kita ya, Boy ya. Itu kedengaran kayak suara gamelan begitu kan. Oh iya. Iya. Ya sempat kita dengar suara gamelan. Sampai kita waktu itu ngobrol, ini ada suara gamelan ini, ada yang hajatan apa gimana nih kan. Sementara posisinya waktu itu lagi sepi banget kan. Iya. Pendaki kita doang kan. Nah, jadi begitu pas gue lagi ngambil wudhu itu kelihatan kayak sosok kakek-kakek gitu, cuman sekelibatannya, cuman gue nggak berani negesin gitu kan. Cuman pikiran gue mungkin karena lagi capek kali, udahlah sholat, udah saya sholat isya, tidur. Nah, pas besokannya kalau nggak salah itu kita nge-track itu pas di pos 5 tuh kalau nggak salah tuh ya. Di pos 5 kan kita berenam kalau nggak salah gitu ya. 3 di base camp. Nah, yang lanjut ke puncak waktu itu iya gua, lo sama si Adul ya. Iya, nah, bertiga. Niatnya berempat saat itu kan ada Kemal. Oh iya, ada Kemal. Dia nyerah gitu. Iya, dia nyerah sama si JJ gitu ya. Sama Odi si Iya, di Odong. bawah. Nah, perjalanan waktu ke puncak itu jam 5, pokoknya menjelang mau maghrib tuh. Nah, itu di perjalanan itu sebenarnya beberapa kali tuh, Bo, tuh. Gua ngeliat itu sosok itu, mungkin kayak ngisyaratin kali ya, mungkin udah berhenti aja, istirahat dulu, jangan naik. Cuman namanya keadaan kayak gitu kan, apa, kalau seandainya kita takut malah makin jadi-jadi kan tuh, malah makin godain tuh kan makhluk itu tuh. Lagi pula kan jiwa kita masih menggebu-gebu dulu kan, Iya. jiwa muda kan. Jiwa muda, wah, kayak gas aja lah ini sampai puncak lah. 5:30. Pokoknya seingat gue tuh sampai puncak itu pas maghrib tuh. Begitu azan selesai tuh kedengaran banget jelas azan tuh. Itu suara gamelan yang pernah kita dengar makin kenceng lagi kan tuh. Kayak suara makin kenceng. Waduh, ini apaan ini? Cuma kita kan nggak berani ngobrolin waktu itu. Cuma kita, lu denger nggak? Iya denger. Sebatas gitu aja gitu Iya, kan. benar. Alhamdulillah sih sampai puncaknya kita aman. Sampai di sana pas maghrib sempat kita ngeteh dulu kan, ngerokok, istirahat dulu lah gitu. Nah, yang paling jelas itu bener-bener gue berpapasan dan itu makhluk melototin gue itu pas kita turun tuh, Bu. Jadi dari puncak tuh kita mau ke pos 5 tuh, turun, lu duluan tuh nggak salah tuh, lu Adul duluan, nah gue di belakang tuh. Itu makhluk tinggi banget itu, matanya merah ngeliatin gue begini aja, pas banget di depan. Itu gue mau manggil lo tadinya tuh kan, karena gue pikir takutnya makin panik kan. Ya udah gue diem aja lah. Sempet diem ya gue ngeliatin, buset dah ini makhluk serem amat ini, matanya merah melotot gitu, berbulu begitu. Cuman ya gue baca bismillah, udahlah gas aja lah, turun jalan aja. Alhamdulillah sih. Nah, di situ tuh yang apa, pengalaman gue bener-bener ngeliat dengan nyata bahwa ternyata di gunung itu ada makhluk selain kita gitu kan. Iya. Dan saat itu ketika di pos, udah kita sampai pos lagi kan, pos mata air saat itu. Nah, lu sempat bilang ke gua, gua ngelihat ada sosok hitam di belakang lu, karena kan gua dulu. Iya kan. Gua ada ngelihat sosok hitam di belakang lu. Ya udahlah, karena saat itu kita masih di gunung dan ya udah, gua bilang ya udah biarin aja lah gitu, nggak terlalu ambil pusing gitu. Tapi yang kita, bukan yang kita yakini ya, yang kita akhirnya tahu ternyata memang ada sosok. Ya,
ya pasti sosok lain lah gitu, sosok lain di alam, di gunung terutama gitu. Dan kita akan melihat dari sudut pandang lain nih. Kita bakal melihat nih Iya, betul. sudut pandang yang apa sih sebenarnya yang terjadi, atau apa sih yang ngebuat kita harus takut, waspada, di antara takut, waspada, atau mungkin welcome gitu. Kalau kita mendaki gunung gitu. Nah, langsung saja kita sambut ini guru kita, bareng-bareng guru kita bersama. Assalamualaikum Baba. Kita manggil Baba dari dulu, Pak ya. Kebiasaan manggil Baba kan. Mbak, sehat, Mbak? Alhamdulillah. Inilah ciri khasnya Baba, santai gitu, meskipun beliau ini ya sebut tokoh lah ya, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, terus juga seorang guru, tapi ya dengan santai ya. Itu kita rapi, style Baba dengan gayanya yang khas gitu. Gespernya dong, liatin, Mbak. Mantep banget itu, Mbak. Jadi, Mbak, nah, ya kita bareng-bareng aja, kita butuh pembelajaran lebih, dan kita akan kupas permasalahan setan di gunung. Kalau orang bilangnya setan di gunung, orang banyak yang takut dengan mitos ataupun hal-hal yang berbau goib di gunung lah ya. Itu masalahnya adalah hal itu yang menyebabkan sekarang banyak terjadinya kecelakaan di gunung gitu. Iya, jadi yang menyebabkan orang meninggal, orang hilang, bahkan mereka akhirnya mengesampingkan masalah keselamatan, lebih mementingkan ketakutan, mitos dan lain di gunung kayak gitu. Bagaimana, Pak? Dari seorang dari sudut pandang, mungkin dari sudut pandang agama dulu kali ya. Apa yang harus seorang baik pendaki maupun ya Orang awam gitu. pada umumnya gitu, Pak. Kalau kita belajar atau cari tahu, ya kan, banyak agama Islam itu mengajarkan bahwasanya kita hidup nggak cuma ada manusia di dunia ini, ada juga makhluk-makhluk lainnya yang seperti hal tadi diceritakan ya, entah itu di gunung ya kan, di sekitar kita sini pun ya kan, ada semua itu, cuman kan memang tidak diperlihatkan ya kan. Yang jadi masalahnya bagaimana kalau hal itu bisa diperlihatkan, mungkin itu berketakutan semua kan, nggak terbiasa. Iya, ya kan. Itu yang jadi masalah. Terus yang kedua, Nabi kita mengajarkan nggak usah kita ke gunung lah, kejauhan kalau kata saya. Iya, kebun kayak ke kamar mandi kayak, kan disuruh diperintah ada doanya. Iya benar, ya kan. Melangkahnya aja juga nggak boleh pakai kaki kanan, harus kaki kiri. Iya benar. Ya kan. Artinya Islam itu mengajarkan sesuatu bukan buat kepentingan Allah dan Rasulnya, untuk kepentingan dirinya sebetulnya. Ya kan. Yang dia itu nggak tahu, dan dikasih sama Allah sama Rasulnya, ya kan. Bacaannya begini, masuk ke WC, ya kan. Iya. Benar nggak? Kalau kita mau pakai baju harus pakai yang kanan dulu, ya kan. Mau kita mau berkaca juga ada doanya, ya kan. Kenapa sih hal kayak begitu tuh Rasulullah ngajarin? Karena ada efek sampingannya, ya kan. Awal diceritakan di situ bahwa saat itu memang ditutup. Iya betul. Ya kan. Artinya sohibul wilayah daerah situ udah memberitahu, jangan hari ini naik. Artinya yang tahu daerah itu kan dia. Itu kita waktu turun juga sempat keder itu ya. Iya. Hampir 1 jam itu di ladang muter-muter aja. Karena setiap daerah itu ada yang memberitahu atau jangan, ya kan. Makanya ditutup. Oh, oke. Nah, jadi pertanyaan saya nih, Pak.
Jadi saya punya statement kayak gini. Setan itu ada, cuma wujudnya itu meta. Meta itu jadi buah pemikiran dari manusianya sendiri gitu. Bahkan yang dilihat sama si Aji saat itu mungkin buah pemikirannya dari Aji gitu. Ya kan rasa takut itu kan ada setiap manusia. Cuman jelmaannya apa yang jadi momok dari dia tadi itu. Penjelmaannya ya. Iya. Yang ditakuti sama dia itu. Ya, dia bisa aja menjadi bentuk apapun. Iya. Ya kan? Cuman yang jadi permasalahan manusia ada rasa takut semuanya. Itu ayat. Itu Allah menciptakan rasa takut. Takut lapar, takut mati, takut nyawanya hilang. Itu Allah yang menciptakan rasa takut, bukannya jadi emang Allah memberikan rasa takut itu. Ya. Jadi perwujudan atau penjelmaan makhluk itu berdasarkan dari imajinasi kali bahasanya ya, visualisasi dari si manusianya gitu ya, menggambarkan seperti itu gitu. Ya bisa itu wujud asli, bisa juga emang itu adalah halusinasi yang dia rasa takut yang dia ada di dia, ya kan. Tapi semua itu alternatifnya banyak karena dia bisa berubah bentuk apapun. Iya, Ya kan? iya benar. Lah itu juga banyak alternatifnya lagi. Apakah itu suruhan? Oh, ada kiriman juga gitu suruhan ya. Iya, iya, iya. Atau memang itu emang kehendak dia sendiri karena terganggu? Banyak alternatifnya yang harus. Jadi kita nggak bisa memberikan asumsi yang sepintas atau satu sudut pandang aja. Banyak masalahnya. Kalau dari bawaan kita, misalkan kan ada orang-orang dulu cerita tuh, misalkan kalau si A misalkan, wah dia nih suka kesurupan nih, wah itu mah bawaan dari orang tuanya tuh. Ada nggak tuh kayaknya sepertinya jadi bawaan yang ada di dalam diri dia itu berinteraksi sama yang ada di sekitarnya gitu, akhirnya kayak berantem gitu, dia kalah kerasukan. Oh enggak juga. Enggak juga. Itu alternatif juga banyak. Ada yang indigo dari kecil. Oh, oke. Ya kan? Dari kecil memang mau begitu dia. Dia lihat yang kayak gitu-gitu. Cuman ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ya kan? Oh, iya. Yang iya. kuat, yang nggak kuat biasanya sawan. Faktor yang buat kuat nggak kuat itu apa? Lah faktor gen hati. Oh, I see. Berarti ya bisa disebut kuat atau nggak kuatnya itu dari pembentukan mental si orang ini. Lah itu kan tadi saya bilang manusia itu kan lahir dari bapak ibunya. Di dunia Islam ada yang namanya, kita kalau kita kenal dulu deh orang-orang kita ya kan, ada yang namanya apa itu, sebelum kita melakukan hubungan badan ya kan, Oh iya. sebelum kita nikah, Ada doa-doanya. iya kan, itu kan semuanya di Islam diajarin. Ya kan, kok di Sunda bagaimana adatnya, kok di Jawa Tengah, Jawa Timur gimana adatnya, ada yang sebelum dimandiin apa ya kan ya, pembersihan jiwa atau apa, dimandiin kembang apa ya kan, kayak diruat model gitu kan ya. Sebelum nikah aja kita udah begitu diajarinnya supaya mau cari bibit yang bagus. Iya. Ya kan, supaya begitu kita ketemu dinikahkan ya kan, dengan suasana yang sakral tadi ya kan, keagamaan ya kan, bahwa pernikahan itu bukan suatu hal yang main-main ya kan, sehingga akhirnya begitu dia melakukan hubungan badan saja ya kan, ada caranya ya kan, begitu pun benih itu masuk pun ya kan, ada doanya ya kan, benar nggak? Terus terjadi pembenihan, misalkan baru 40 hari, oh hamil kan gitu kan ya. Orang tua dulu apa disuruhnya baca Yasin, baca apa itu surat Yusuf kalau anaknya pengen ganteng kan gitu kan, Yusuf Maryam si Maryam kalau anaknya mau perempuan kan gitu kan ya. Itu dari situ namanya pranatal kalau bahasa akademiknya itu ya, pranatal sebelum lahir ya kan ya, artinya antara ibu dan suami sama bapaknya itu memohon betul-betul minta keturunannya yang baik ya kan,
Itu ya prosesnya kayak begitu tuh. Orang tua dulu kadang-kadang dia puasa ya kan, untuk mendapatkan gennya yang lebih baik. Artinya dari awal kita sebenarnya udah berinteraksi dengan makhluk-makhluk selain manusia gitu ya. Loh, memang dari dulu. Mm-mm. Cuman permasalahannya kan ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Tergantung wawasan keilmuannya tadi. Ya kan? Kalau di Islam mah semua itu lengkap. Lengkap, ada semua Cuman kita dibahas. nggak pernah nyari tahu atau berusaha pengen tahu. Oh, jadi masing-masing lah ya. Nah itu kan tergantung dari orang tuanya dalam cara mendidiknya. Oh, oke, I see. Berarti itu berpengaruh juga sama kayak mental seseorang ketika ya anggaplah kayak naik gunung gitu atau menghadapi hal-hal mistis gitu. Jadi mungkin ya ini mungkin kalau sebagai contoh, kalau orang awam, kita orang kota lah ya. Orang kota ketemu hal-hal gitu otomatis pasti takut lah ya. Karena didikannya itu ya didikan Logika didikan aja. logika gitu, didikan di antara takut atau denial atau menolak gitu kan. Nah, beda dengan orang yang mungkin ada pendidikan pesantren gitu kan. Background latar Udah belakang. malam mentalnya mereka udah jadi, siap. bahkan kata orang-orang pesantren itu dipikirnya tempat yang safety gitu, tapi ternyata di pesantren itu malah lebih gila. Jadi gangguan-gangguan itu sudah ada dari memang kita dari zaman dulu ya Pak. Maksudnya dari kita lahir gitu ya. Emang dunia ini tempat ujian dalam bentuk apapun manusia. Mau dia itu orang awam, mau orang alim, mau dia orang bodoh, mau orang pintar, mau dia kecil, tua, sehat, sakit, pejabat, mau rakyat, mau orang Islam, mau di luar Islam, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Diuji semua, nggak ada yang nggak diuji. Wali ujiannya, setannya wali juga. Oh, iya. Tingkatannya Tingkatan setannya juga wali juga ya. Iya, kalau kita ya receh-receh setannya. Kalau kita mah setan kampung ibaratnya setan. nih. Kalau aneh-aneh pernah ngalamin nih, kayak kita kan sebagai orang awam, sebagai orang kota yang punya pendidikan agama yang emang cekak lah bahasanya, emang sedikit gitu. Kita pikir ketika kita sholat itu makhluk-makhluk itu nggak bakal ngeganggu gitu kan. Nah, tapi kejadiannya yang aneh alami, aneh pernah tuh, guru nih lagi sholat itu jelas banget di depan aneh itu kayak api tuh, goyang-goyang begitu. Akhirnya kan kekhusyuan kita baca Fatihah jadi takutan juga gitu kan. Nggak lama itu api-api tiba-tiba dari loteng jedar sampai jebol itu. Nah itu kenapa itu bisa terjadi gitu? Maksudnya aneh pernah ngalamin padahal kita sholat sedang menghadap Allah gitu kan, tapi kok sampai digoda sampai kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu apa tuh? Ya, tadi saya bilang hal yang kayak gitu alternatifnya banyak. Memang dia merasa terganggu, emang dia itu suka ngeganggu, atau memang disuruh untuk diganggu. Banyak nggak alternatifnya? Iya, iya. Tapi umumnya biasanya kalau yang lagi sholat kayak gitu emang diganggu apa disuruh ganggu? Lah itu tadi saya bilang banyak nggak yang harus kita jawab. Iya benar, tapi memang nggak bisa dipastikan Joy. Jadi kalau dari kata Bapak tadi kan ada beberapa alternatif. Berarti ya anggaplah 3 alternatif. Keganggu, memang Dia dianya terganggu, dia terganggu, atau emang disuruh untuk mengganggu. disuruh mengganggu, atau keinginan dia sendiri untuk mengganggu. Iya. Gitu. Banyak ya alternatifnya, tergantung dari mana kita punya pengalaman. Akhirnya kita menafsirkan sendiri gitu kan. Jangan kita Oh, jangan. nggak boleh mengatakan oh ini udah suruhan orang. Wah itu jadi fitnah. Itu. Nah, itu yang terjadi gitu. Iya kan? Iya. Nggak taunya emang kita yang ganggu dia, orang tempat dia nggak taunya. Oh, bisa kayak begitu tuh. Loh kalau setan memang seneng yang buat ribut. Iya akhirnya apa? Dikatain gue disuruh sono. Percaya sama dia. Lah akhirnya kita berantem. Lah setan memang senengnya begitu supaya orang berantem bermusuhan. Iya benar-benar. Hah? Lah itu namanya kena dikomporin, dibully namanya kita sama Kena dia. kompor Joy. Kita jadi dibully kan. Akhirnya suuzon sama orang. Iya benar. Bedangan. Gara-gara ini nih. Dari Islam ngajarinnya husnuzon. Husnuzon.
nggak boleh kita itu menafsirkan hal-hal yang nggak begitu. Ya. Termasuk di gunung juga kayak gitu ya, Pak? Maksudnya Lah iya. ketika kita merasa terganggu, bukan merasa terganggu ya. Ketika kita kayak Ajoy tadi, penampakan Aji tadi, Lagi wudhu itu. Iya. lagi wudhu Mau sholat atau itu. yang tadi di jalan ketemu sosok besar hitam, bukan berarti mereka mengganggu kita ya. Bisa jadi kita yang mengganggu mereka. Lah iya tadi kan misalnya Islam mengajarkan masuk daerah tertentu harus baca doa. Rasulullah ngajarin kita. Dia masuk kota Mekah. Allahumma inni as'aluka min ahli khairiha wa uzuka min syarri ahliha. Itu kota Mekah loh. Iya benar. Dajjal aja nggak bisa masuk, Pak. Itu ya Allah, aku mohon kebaikan ahli penduduk ini, dan aku berlindung dari kejahatan ahli penduduk ini. Itu Rasul ngajarin kita doa begitu. Dia nabi, baca doa, dia punya mukjizat. Lah kita nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, selonongan baik, wajar yang kayak begitu-begitu. Tapi salam itu bisa kita pakai juga ketika kita di gunung. Lo bisa. Intinya kita sadar ya bahwa di gunung atau dimanapun tuh ada makhluk selain kita. Loh iya, justru banyakan dia ketimbang kita. Cuman karena mata kita aja nggak dibukain malah stres. Stres. Dia kan hidup lebih dulu, Joy. Lebih dulu ya. Iya benar. Anak peranakannya udah banyak Banyak banget. dia. Kalau mau dipain, mau dicacah jiwa mah wah udah kalah Cina juga. Iya kan. Tapi ada salah satu cerita gunung juga yang pernah sharing ke kita di podcast ini juga. Si orang ini bukan dibawa masuk ya. Dia diambil, ya anggaplah orangnya udah almarhum gitu. Nah, dia ini masuk ke, jadi ada sebuah perkampungan gaib gitu. Dia itu ya entah diambil, entah dia datang sendiri atau entah melalui proses apapun gitu. Itu bisa ada kemungkinan kayak gitu nggak sih, Pak? Bisa. Itu ruh kita yang dimasukin Oh, atau gimana? waduh. Ya, yang kayak begitu saya ungkap, orang nggak mungkin percaya, ya kan. Kita ceritakan nggak usah kita, ya kan. Yang namanya kecil lah ya ukurannya, ya kan. Paling semeter. Saya dulu nggak percaya bahwa di Cirebon sana ada Gunung Bromo. Waktu saya mondok dulu tahun 84-85. Itu katanya tempat sarangnya Kerajaan Jin. Nggak percaya saya waktu itu. Semua saya datangin sama teman saya orang Kerawang. Ditegur sama jangan ajak Kak Cung, wis balik baik, nanti hilang sampean kok. Sampai sana mau maghrib, udah orang teman anak masih muda ya, tentang yang mana bohong sini, ya kan. Pulang kita itu lewat hutan loh, lewat danau. Wah, dia mah der-der. Ya kan. Masih kita katakan bohong, bullshit. Tapi berapa tahun ke depan, setelah saya pulang pesantren, nanti tahu di Gempol ada pabrik 3 negara itu namanya mesin pengeruk, bannya segede ruh. Iya, gede banget kan ya. Itu yang mahal bukan mobilnya, tapi ada komputer. Sekali dikeruk itu terdeteksi tuh, ada boksit, ada emas, ada nikel, itu terdeteksi. Yang mahal itu komputernya. 3 hilang, lebannya segede rumah. Hilang tanpa jejak. Lah sekeliling kan ini di pagar sampai 6-7 meter. Mau lewat mana? Mau diangkat sampai pesawat? Itu pemilik pabriknya manggil orang hebat-hebat, nggak ada yang sanggup. Berarti bayar. Tapi emang luar biasa itu. Seorang kiai menurut saya itu mursyid dia. Datangin sama yang dia bilang, Pak, besok juga ada. Lah benar besok ada. 3 buah mobil. Ini Baru di situ saya percaya tuh. Masya Allah, gimana gua itu bannya segede rumah Bang. Gede banget ya. Tahu. Ya gimana orang ya. Ya lo akhirnya cerita ini mengalihkan logika gua saat itu ya. Ya
ya truk tukang yang keruk yang bannya segede Iya, rumah aja gede bisa banget. hilang gitu. Loh, itu baru saya percaya. Tadi saya nggak percaya. Makanya ternyata kita harus berhati-hati. 3 biji lagi. Itu tiga. Tiga biji. Sekarang misalkan mata kita dihilangin itu nggak kelihatan gitu ya. Kalau emang barangnya ada, kan ketabrak, Iya, Ih, betul. oh iya bener. ya kan? Kalau mata kita yang diiniin ya. Ditutupin. Nah, Gitu misalnya ada barangnya, kan ketabrak kan. Ini mah benar-benar tanpa jejak gitu hilangnya. Dari situlah kita harus lebih banyak belajar untuk berhati-hati, oh iya bener. ya kan. Saya kan sering ngasih analogi kan itu tadi saya bilang botol aqua tuh tadi. Lah itu kan ada airnya, Ah, bening. Terus tanya ada, betul nggak tuh air gunung, air pam, air usi ulang, atau air air sumur? Nggak bisa kita jawab, padahal kelihatan barangnya. iya bener. Kenapa nggak bisa kita jawab? Karena kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya alatnya. Ah, iya. Benar. Benar, Pak. Ah, Kapasitas Berarti kita bodoh. iya. Apalagi hal yang macam tadi yang gaib. Menduga-duga bagaimana ilmunya kagak, apanya kagak, belajar nggak tahu. Tapi benar nggak, Pak? Kita manusia tuh bisa berinteraksi langsung dengan gaib, dengan keinginan kita sendiri. yang artinya disengaja gitu ya. Iya, disengaja. Bisa nggak? Tergantung. Misalkan kita ke gunung gitu. Terus memang untuk mau berinteraksi dengan apa namanya, dengan Penghuni sana. penghuni gunung itu gitu. Iya. Sekarang Allah izinkan. Ente siap nggak? Ah, oke. Pertanyaannya ente siap nggak? Iya, kagak, Pak. Kagak siap. Jangan kan di gunung, di kebun aja kagak siap. Udah gitu nggak ada yang temen, yang nggak ada yang belain, nggak ada yang ngasih tahu. Woi, nolong, nggak ada orang. Ayo. Waduh. Ente siap kan? Ya, pertanyaannya. Berarti Waduh, diliatin Ato aja udah ngibrit begitu semua. Iya benar. Jadi betapa kita lemahnya. hmm, hmm. Mau sombong sama Allah. Begituan aja kita takut kok pergi sama Allah. Dan itu ciptaannya Allah loh. Iya. Iya ya. Allah itu maha baik. Dia ciptakan makhluk yang baik-baik, para nabinya, para rasulnya, ya kan? Tapi Allahnya maha baik. Allah menciptakan makhluk yang besar-besar. Contoh bumi, besar nggak gitu? Iya. Tapi planet yang paling besar apaan? Gugusan Bima, Gala Sakti, Katam Antarasit, ya kan? Antariksawan. Anggaplah segini nih planetnya itu. Dibandingkan sama bumi, ambil jarum pentul, cek segitu. Lah manusia sama aneh. Kecil banget ya. Tapi Allah maha besar. Allah menciptakan makhluknya yang gaib-gaib. Malaikat, setan, jin, iblis, roh. Gaib semua kan. Tapi Allah maha Gaib. gaib. Iya. Nah tuh kalau tentang tadi di Gunung Cermai punya pengalaman juga tuh gue, Bu. Waktu di Gunung Cermai itu waktu pas mau muncak di batu-batu itu tuh, yang dulu sejarahnya itu ada namanya Haryono apa Haryanto gitu meninggal di situ. Itu subuh tuh, waktu itu guru subuh, aneh sholat di situ tuh, sholat subuh di situ. Pas di rokaat kedua itu cahaya terang banget itu. Ini bukan kita takut, justru malah makin takjub, terang banget apaan tuh. Begitu udah saya sholat, aneh tanya sama yang lain, sama temen kan, lu ngeliat cahaya nggak? Nggak jauh dari situ ternyata ada itu apa papan kayak penanda si Haryanto pernah meninggal di situ. Memori ya, memorable gitu. Jadi ya mau kita dalam sholat, kita nggak dalam sholat, ya kan? Emang dia tugasnya emang bagian mengganggu. Masih kelompok jin juga itu buat itu. Lah iya, supaya konsentrasi kita kepada Allah. Oh iya. Iblis itu kan udah bikin MOU sama Allah. Oh iya. Nggak apa-apa gue jadi ahli neraka gara-gara si Adam nih brengsek. Ya kan ya. Cuman gara-gara anak khairu minhu. Ya kan. Padahal ahli ibadah tuh. Itu ribuan tahun. Suyuhul malaikat Purmukorobin jabatannya, guru-gurunya malaikat. Iblis. Ajajil namanya. Begitu diciptakan Nabi Adam, protes semua malaikat. Anggota DPR-nya tuh protes. Bikin apa lagi sih kemarin?
Jin suruh ditumpas kata Jazil. Nggak ada yang berani gue tumpas. Sekarang diciptain makhluk baru lagi katanya. Lah itu diprotes, malaikat protes sama Allah. Mau bikin makhluk yang bikin pertumpahan darah lagi di bumi. Wallah diprotes. Lah gue kan Holik pencipta, lu kan makhluk gua, ngajarin dikte gua lo. Bahasanya kan gitu. Iya. Maka dijawab sama Allah apa? Ini a'lamu ma la ta'lam. Sungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Oh, hebat untuk Allah. Iya. Malaikat protes semuanya intrusif. Intrusif. Mau bikin makhluk yang baru Nabi Adam. Lah, Jazil. Apaan lagi nih? Ya kan skenario-nya nih Allah nih. Kemarin gua suruh tugasin numpas ya kan ya. Sekarang suruh bikin lagi makhluk di dunia. Namanya Adam. Akhirnya apa? Nyerah. Malaikat dibentak sama Allah kayak gitu. Ini a'lamu ma la ta'lam. Sungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang tidak kau ketahui. Lah diam semua sportif malaikat. Subhanallah. Ya kan? Masukin kau. Sungguhnya aku tidak tahu apa-apa yang tidak kau ketahui. Tidak kau berita tahu. Subhanallah imalana ilama alam tanah. Sportif malaikat. Digentak sama Allah aja lah. Ya, diem aja. Akhirnya apa? Diciptakanlah Nabi Adam. Begitu dia jadi, Nabi Adam ini kan disuruh kan semuanya penghuni saat itu. Wa isqala lil malaika. Tatkala Allah perintahkan kepada malaikat, fasajadu maka mereka sujud semuanya illa iblis. Siapa? Jazil. Kecuali iblis Jazil. Agak mau sujud. Tegur kan sama Allah kan. Kenapa ente nggak mau sujud, yang lain pada sujud? Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani minan nar, khalaqtahu min tin. Saya menciptain dari api duluan saya, dia mah baru diciptain tuh, baru jadi. Dari tanah bau, hitam, yang begini, yang begitu. Wah Allah mah marah. Abawas takbaro, lu biang keroknya pembangkang. Gua yang merentah, bukan lo. Ya kan ya. Dia nggak sadar, disuruh sujud tuh. Apa diplomasinya Jazil waktu itu sebelum kata iblis? Kalau emang saya suruh sujud, mendingan sujud sama engkau ya Allah. Ngapain sama dia? Bilang diplomasinya iblis. Iya benar. Cuman gara-gara itu doang. Gak pantas lo tinggal sini. Jadi teman neraka lu mah tuh. Karena gara-gara itu udah dilepas. Masa mau dijilat lagi depan murid-muridnya para malaikat? Gengsinya tuh. Gengsi. Jadi kalau aliran gengsi ya iblis. Aliran gengsi. Aliran gengsi lah ya. Hah? Akhirnya apa? Karena udah dicap begitu, ya udah nggak apa-apa. Gue jadi ahli neraka. Cuman saya minta opsi apaan? 1, panjangan umur saya hampir kiamat. 2, beri keluasan saya untuk menggoda anak cucu Adam supaya jadi teman saya di neraka. Kata Allah. Udah itu aja. Iya. Stempel MOU-nya. Tanda tangan ACC. Tapi ada NB-nya, Bos. Oh iya. Keterangan Ilal Lisin. kecuali orang-orang yang ikhlas karena aku, kata Allah. Lu gak bisa ganggu. Gua backingannya, kata Allah. Tuh. Oh, berarti Lengkap banget tuh. berarti lu termasuk orang yang belum ikhlas. Karena masih bisa diganggu. Iya. Awal mula sejarahnya kita diganggu sama manusia itu dari itu ternyata kan. Kisah penciptaan Adam, si Azazil nolak untuk bersujud, dia bersumpah akan menggoda sampai hari kiamat. Lah emang tugas dia. Jadi- Makanya dia bikin makar. Nah jin-jin yang ditundukin sama dia tuh, raja-raja jin semua yang pada perang itu, samperin lagi. Lu mau ikut sama gua nggak lu? Lu mau ikut sama gua nggak lu? Nah itulah yang jadi jin-jin kafir tadi. Berarti bukan hal yang tabu ya sebenarnya. Iya, ketika kita bertemu sesuatu yang goib, ya bukan yang goib ya, yang mungkin dalam tanda kutip menakutkan di gunung maupun di tempat manapun gitu. Karena memang udah MOU-nya mereka Iya. untuk ngeganggu kita gitu. Udah Berarti sumpahnya iblis. iya, jadi bukan sesuatu hal yang harus kita Hindari. hindari atau pertimbangkan. Lah emang tugas dia. Tugas Iya. dia. Tapi kita nggak melawan juga apa gimana? Perintahnya itu. Apa hanya berlindung aja? Allah nggak pernah perintah perangin iblis. Oh, itu Yang ada apa? Garis bawahnya tuh. Pasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitonir. Syaitonir rajim. Disuruhnya apa?
Aku berlindung kepada Allah. Kalau lu mau perang kan lu nggak Nggak sanggup. sanggup. Iya, iya. Makanya disuruhnya berlindunglah kepada Allah dengan ikhlas tadi. Allah yang bakingin. Mukhlisin. Iya benar. Berarti kalau kita ketemu hal-hal kayak gitu di gunung gitu Atau dimanapun lah ya. atau dimanapun, tapi case kita ini kan di gunung gitu, berarti lebih baik kita bukan menghindari ya, lebih baik kita anggaplah kayak ya udah cuek aja gitu ya. Enggak, Sikap kita gitu, sikap kita. sikap kita tetap kita waspada, kita minta perlindungan sama Allah. Dengan apa membacanya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat-surat yang Perlindungan semua tuh ya. iya. Wah, daging nih, Bo. Podcast kali ini daging semua. Daging Joy, karena ini pertama kalinya mengupas dari sudut pandang lain gitu, terutama dari sudut pandang agama sendiri gitu. Banyak dari kita yang ya terutama ya kita bisa bilang pendaki-pendaki baru yang punya rasa takut, atau mungkin dia terlalu waspada, atau mungkin sampai menyebabkan dia tidak safety dalam sebuah perjalanan gitu kan. Dia terlalu khawatir sama cerita-cerita di Facebook, cerita-cerita di YouTube mungkin sekarang, atau bacaan-bacaan yang menceritakan kelarangan atau mitos di gunung itu gitu. Akhirnya mengesampingkan permasalahan soal safety mereka gitu. Dia lupa kalau punya Allah orang beriman itu. Iya. Jadi mungkin pesannya juga ya, udahlah kita safety buat diri kita seluruhnya dari atas sampai bawah, perbekalan dan lain-lain. Urusan masalah di sana Ketemu makhluk, digodain makhluk. Urusan kita berlindung aja lah sama Allah, udah kayak gitu ya. Nah, itu tapi intinya yang lebih utama lagi niat kita apa? Niat. Oke. Oh iya, itu balik lagi. Ini Bener, Bah. Faktornya niatnya apa? Iya. Kalau niatnya untuk meyakini, ya kan, kebesarannya Allah, ya kan, ciptaannya Allah, itu menambah keimanan. Iya. Bener nggak? Bener, Pak. Tapi kebanyakan sekarang unjuk gigi sih. Iya. Kalau gua hebat, gua mampu. Motivasinya, Wah, lu nggak ada motivasinya. apa-apanya ketemu kita ngibrit lu. Hah? Mau sombong? Jangan lah, ya kan. Ini faktornya ini tadi nih. Niat, Apa? Tulang rusuk? Niatnya itu. Bukan. Tadi. Ya kan. Itu sebagai wawasan saja buat saya sampaikan. Dimanapun kita tetap, ya kan, mau masuk daerah yang baru yang belum kita masukin, harus baca doa. Seukuran Nabi aja baca doa. Ya Allah, Rasul kan mujizat luar biasa manusia itu. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan ulama, bukan wali, sombong amat kita ini, ya kan. Intinya selendang sombong itu cuma milik Allah. Nah, kalau ya, kita bicara kalau kita sudah terjadi case di gunung lah, misalkan ada salah satu orang kesurupan lah, nggak kesurupan. Iya, betul. Ya kan. Kalau kita udah ketemu case kayak gitu nih, Pak. Benar. Sedangkan dia kan bukan kesurupan di kamar atau di yang mungkin setannya 1-2 kali ya di sini. Nah, di sana jauh lagi kan tuh. Dan itu jauh lagi. Apa yang karena banyak case kayak gini, Pak. Banyak case orang yang kesurupan di gunung, dia ikut sampai ke entah ke rumah, entah balik, entah dia ke aktivitasnya dia gitu. Ya benar. Kan tadi saya bilang seseorang bisa kejadian semacam itu karena kondisinya masing-masing berbeda. Tentang didikan agamanya berbeda, tentang agamanya, keyakinan sama Allah berbeda, ya kan? Bener nggak? Apalagi dia lebih percaya yang kayak begituan, ya kan? Lah itu dengan kondisi yang lemah, ya kan? Kondisi capek, itu bisa terjadi. Cepat tuh ya. Cepat. Wow. Tipsnya kali ya. Ditambah dengan suasana yang mendukung. Suasana mendukung. Hah? Iya. Yang itu cipta akhirnya. Iya, Dia tahu yang dia begitu. Soalnya ada rasa takut di situ. Lah itu tadi semua manusia Allah berikan rasa takut. Karena pada dasarnya gini nih, buat para warga kampung. Sebenarnya ini persepsi gue pribadi juga ya.
ketika kita naik gunung sebenarnya kita tuh bukan takut sama setan awalnya. Kita takut sama gelap. Kita takut sama gelap, tapi dari gelap itu kita memunculkan rasa takut yang akhirnya mungkin mengundang ya dia orang takut nih. Tapi boleh juga. jangan salah lo ya. Rasulullah itu uzlah. Sebelum dapat wahyu di Gua Sur, Gua Hiro kan. Berapa hari dia di sana? Dalam kegelapan. Kalau orang yang berzikir di dalam gua justru timbul apa? Rasa ilahiyahnya tumbuh. Rasa bergantung kepada Allahnya lebih tinggi. Oh, sebenarnya ke sana arahnya ya. Oh, Ketimbang kepada masuk lagi logika baru gitu. Jadi ketika orang mempunyai rasa, tapi emang perlu sih Wak ya rasa takut. rasa takut itu. emang diciptakan sama Allah, emang Allah ciptakan. Karena dengan rasa takut itu kita jadi bergantung Iya, gitu, meminta perlindungan meminta ya. perlindungan gitu. Untuk Makin nih. kuat baca sholawat di jalan Nah. kan. Rasa ketergantungan kepada Allahnya lebih tinggi kan. Cakep. Nah, makanya niatnya tadi selain ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat kauniyah. Kau nih ya. Ayat kauniyah itu apa? Ayat-ayat di luar ayat Quran. Apa? Tentang kebesaran ciptaan Allah. Itu ayat-ayat kauniyah. Tapi itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Tapi selain ayat-ayat Quran itu adanya kejadian alam yang tidak bisa Iya. itu ayat-ayat kauniyah seperti api ada di dalam bawah laut ya kan ya. Oh iya. Itu kan emang ada ayatnya ya kan. Ada pun itu emang udah satu fenomena, emang afalnya Allah. Allah mau bikin kayak apa terserah Allah. Allah punya kuasa. Sunatullah ya. Ya, apalagi setan di gunung Lah. ya. Yaelah. Kalau makanya kita disuruh kenal Allah yang benar. Kalau kita kenal sama Allah, insya Allah kita mau kenal sama Kholiknya dulu. Kenal sama dirinya kita sendiri nggak kenal. Ya kan. Berarti kita nggak harus antipati ya, Pak. Maksudnya nggak harus menolak, nggak harus denial apa ya bahasanya, menolak kehadiran mereka di gunung gitu ya. Oh, bisa. Ya karena memang tempatnya mereka gitu Lah ya. macam mana lo salah lu nggak bawa tempat gue dimasukin sini kan gitu. Dia bilang dia anak anggota baru nih, siapa lu kan? Ini orang mau niat apa nih? Jangan-jangan ganggu tempat gua. Wajar nggak? Wajar. Wajar. Tapi Pak, ya balik lagi sih. Kenapa orang-orang dulu, bahkan bukan orang dulu ya, orang-orang luar gitu, karena kan rata-rata yang ngebuka gunung kita kan orang luar ya, bukan orang kita, bukan Iya, orang iya. kita pribumi. Ada salah satu orang, lupa tuh Orang namanya, Belanda atau sering orang tuh. Belanda itu. Jadi kenapa mereka yang nggak punya, ya mungkin ya, yang Pemikiran kayak gituan. nggak punya Kepercayaan. atau keimanan, ya mereka santai aja, Enjoy aja gitu. enjoy aja dibanding Enggak Oke. juga. orang-orang sekarang yang Kan saya tanya, di Quran kan ada ayatnya. Hal yastawil ladzi ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? gitu. Jadi alasan kalau ada, kenapa sih orang-orang dulu atau orang-orang luar tuh nggak takut sama hal kayak Loh, gitu? kan dia kagak tahu. Dia nggak Kagak tahu. Jadi Ya contoh ya tujuannya- gini ya. Anak kecil taunya mainan. Iya kan? Ente punya anak umur 4 tahun. Ada bara dianggap mainan. Ente kasih nggak? Ya. Terima kasih Bapak ilmunya. Akhirnya masuk Kenapa? di kita, saya. Orang tuanya tahu itu membahayakan. Bahkan sekelas Nabi pun juga gitu ya, Nabi Musa ya. Alaihi salam. Ya begitu ya kan. Jadi kan itu penting. Belajar tuh penting. Wajib kata saya belajar. Kenapa? Menghilangkan Doa. Orang semakin tahu, semakin banyak ilmu, apa semakin pinter? Semakin bodoh kata saya. Kenapa? Semakin banyak kita tahu masalah, semakin banyak kita mengetahui suatu ilmu, makin banyak yang tidak kita Tahu. bodoh apa? Iya benar Bang. Oh, Sama kayak kita di gunung gitu, Joy. Ketika Iya kan? kita di gunung, kita naik gunung dengan perbekalan yang ada, dengan safety yang kita bawa, makin kita bawa hal yang safety, makin kita ngerasa kayak nggak percaya diri, Mbak. Karena ini cukup nggak ya? Nah, Ini benar-benar safe nggak ya? nih kejadian kemarin ada biksu di Bali Batuan, ternyata apa? Lagi tapak 201 tahun. Oh iya, pernah saya lihat berita itu. TikTok ada kan? TikTok. Itu akidahnya nggak sama sama kita. Kok bisa? Karena kayak Keyakinan. Trust.
Banyak orang punya keyakinan, tapi banyak kesasar-kesasar. Tapi kita sebagai umat Islam nggak pernah minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah keyakinanku yang benar buat Engkau. Belum pernah minta kan? Belum pernah. Belum, Pak. Jujur aja saya belum. Iya kan? Saya selalu minta ya Allah banyakin rezeki. Duit ini, ya kan? Dunia mulu mintanya. Ya kan? Dunia mulu. Dosa banyak kagak minta diampunin. Ilmu bodoh nggak minta ilmu, ya kan? Udah kayak orang hebat sakti aja ya kan, nggak minta selamat, kan konyol orang kayak gitu. Iya benar. Fulus ya. Ya kan? Iya benar. Ternyata apa? Hajat kita banyak banget. Karena kita tuh lemah. Nah itu Bu, kalau dari gue jadi apa, rasa takut, rasa lemah, apa dengan situasi suasana kegelapan itu adalah sebenarnya cara Allah untuk kita nih menyadari bahwa kita itu punya Tuhan, kita itu punya Allah yang maha segala-galanya. Jadi untuk para pendaki, untuk para orang awam, ketika dia merasa takut, sebenarnya itu adalah cara Allah untuk menyadarkan dia bahwa lo itu manusia ciptaan gua, ciptaan Allah, ya lo berlindung sama gua. Sebenarnya hikmahnya itu kalau gua ngelihatnya. Iya benar. Yang gua tangkap, setuju, ayo kembali setuju, gitu setuju. kan. Setuju Jay. Jadi Ya. banyak banget sih yang petik dalam episode ini. Benar. Maksudnya Mencerahkan. alasan kenapa kita harus takut, dan tadinya kita mikir ya, gue mikir gini, buat apa kita takut ketika kita naik gunung gitu, dan banyak orang yang berstatement kayak gitu, takut untuk apa, dan ternyata takut itu perlu gitu. Nah, itu. Takut itu perlu terhadap kita untuk survive di alam maupun survive di dalam keimanan kita gitu. Ya sekarang ente kan taunya takutnya sama begitu-gituan. Ente nggak tahu ada makhluk lain yang lebih buas, ular, harimau, Nah gitu, itu Lebih konkret ya. babi hutan. itu yang jadi Apa itu nggak lebih dahsyat lagi? itu salah satu pertimbangan kenapa tadi saya bilang gini, Mbak. Banyak orang yang terlalu memusingkan atau menakutkan hal-hal yang nggak kelihatan. yang nggak kelihatan, akhirnya mengesampingkan hal-hal yang seharusnya mereka pedulikan gitu, kayak misalkan macan, Iya. ya kan, harimau, binatang buas di gunung, ular kayak gitu. Itu yang lebih kelihatan. Mereka nggak tahu cara nanganinnya. Nah, Kayak gitu. Oke lah, kalau kita ketemu setan, mungkin orang-orang ya yang muslim apal tiga kul kan gitu. Kul falak. Terus Itu kalau ketemu macan, macan, pakai kursi, wow, gua makan loh. Dia mau ayo mau ngapain deh? Wow. Cakep. cakep. Iya. Jadi kita itu intinya kita harus sering-sering lah berlindung pada Allah dari segala kejahatan makhluknya, apapun bentuknya. Iya. Makhluk Allah kan banyak, ya kan. Joy, Ya siap. thank you banget sekali lagi. Siap, Bu. Sudah Sama-sama, Bu. hadir di Horror Session. Bapak juga. Ini pengalaman pertama saya, terutama pengalaman pertama saya di Horror Session yang mengupas sesuatu hal goib dari sudut pandang lain, dan akhirnya masuk ke dalam logika gitu. Kenapa kita wajar kita harus takut? Berarti apa yang kita jalanin anggaplah di dunia pendakian gitu, itu sudah benar pada jalannya, cuma Udah sesuai masalahnya tracknya. iya sesuai tracknya. udah sesuai tracknya, cuma masalahnya adalah sejauh mana kita paham sama jalannya itu gitu. Banyak. Nah, Mbak, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya ngomong-ngomong aja sedikit, terakhir ketemu Bapak itu bertahun-tahun yang lalu, Udah lama banget ya. dan tidak menua. Jadi Tidak menua. dari- Awet muda. awet tua. Jadi kayak face-nya tuh tuanya tuh stop di sini aja. Stop di sini. Bisa ya. Jadi kembali lagi kayak contoh ya, ente nih sama saya janjian nggak masih ketemu? Enggak. Itu nunggu dong. Kehendak Allah, Pak.
Dan saya nggak tahu ketika Aji bilang nanti sama Pak Ustadz, cuma bilang Pak Ustadz, saya nggak tahu itu siapa. Saya pikir siapa, ternyata pas datang ke sini, lah ini mah gue kenal Ji, dulu kan pernah Silaturahmi ketemu, akhirnya kan. gitu, ingat muka, gitu. Banyak hikmahnya. banyak hikmah gitu. Dan karena media inilah, media podcast ini Horror Session, saya bisa silaturahmi sama Aji, sama Bapak juga. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi thank you Aji, thank you Bapak. Siap. Buat ilmunya, buat sharing-sharingnya Joy. Terus buat para warga kampung, jangan lupa follow kita di Spotify dan nyalain lonceng notifikasinya biar update terus episode kita. Dan buat di YouTube jangan lupa subscribe, like, dan ya komen silahkanlah, mau yang baik, mau yang jelek ya silahkanlah gitu. Dan buat yang gak suka sama konten kita, ya, di skip aja. Terima kasih semua, bye-bye. Bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.